Untuk yang Red Hat OpenStack itu sudah kita migrasikan ke DDS di Oh, GGR ini semua Telum. OpenShift ya? Sorry. Ini OpenShift. Bukan ya? Iya. Ini yang Ubuntu yang canonical itu ya, yang tahun kemarin. Oh, yang tahun kemarin itu punyanya DDS ya? Iya, punya DDS maksud saya. Oh, itu bukan OpenShift, itu Ubuntu. Iya, Ubuntu canonical dan satu lagi ada Red Hat OpenShift. Ubuntunya ini juga apa? OpenStack juga itu. OpenStack. Iya. Kalau yang di Pertamina yang disentul tuh pakai LSD. Iya. Virtualisasi itu. Iya, intinya kita mau menggambarkan bahwa sebenarnya di teman-teman DIT itu selain VMware itu sudah ada OpenStack base ya, ada Ubuntu dan ada OpenShift gitu loh. Oke, next dulu ya. Nah, ini terkait dengan infrastruktur storage, kita memberi gambaran sebagai ini ya, sebagai pembuka juga. Storage di tahun 2018 bahwa ya mungkin secara konfigurasi ini sama lah dengan tahun 2013, cuma ada penambahan capacity lah, penambah storage. Jadi replikasi masih menggunakan vFlag, aktif-aktif, kemudian pakai recovery point. Nah, ini mungkin akan related dengan next slide-nya ya. Nah, di tahun 2020 kita merubah konfigurasi replikasinya yang dulu menggunakan vFlag, sekarang menggunakan SRDF Metro aktif-aktif. Dan itu menghilangkan fungsi storage virtualization, jadi langsung antar storage to storage. Waktu itu alasannya memang satu, mungkin cost akan lebih murah karena nggak ada komponen vFlag-nya. Kedua, terkait dengan performance, mengurangi latensi ya, sehingga secara performance akan lebih baik karena ada satu layer yang dihilangkan sehingga latensi lebih baik. Dan replikasinya menggunakan replikasi SRDF seperti existing. Nah, ini kondisi saat ini ya. Kita masih proses di mana yang lama masih tetap masih ada ya, karena masih proses migrasi, sehingga kita memindahkan beberapa storage dari yang lama ke yang baru, dari Vmax menjadi ke Pmax gitu ya. Dan itu masih proses, sehingga kelihatan di sini bahwa masih banyak kelihatan komponen-komponen yang saling bukan tumpang tindih ya, saling sejajar gitulah ya. Nah, sebenarnya yang bukan kuning-kuning ini akan menjadi hilang gitu. Tapi kita masih punya pekerjaan yang harus kita lakukan migrasi, terutama yang masih banyak adalah tier 2 ya. Kalau tier 1 mungkin sebagian besar sudah dimigrasikan. Nah, ini end state-nya akan seperti ini. Mungkin kita cepat aja. Nah, apa yang kita hadapi dengan kondisi yang di atas? Nah, ini yang kita coba sampaikan. Tier 1 replikasi yang dulu menggunakan vFlag dan recover point. Nah, sedangkan konfigurasi sekarang, tier 1, tier 1 waktu 2018 itu menggunakan vFlag dan recover point, sedangkan tier 2 menggunakan recover point dan SRDF. Nah, pada saat ini replikasi tidak menggunakan recover point, tapi menggunakan SRDF aktif-aktif dan SRDF asing. Sedangkan tier 2 menggunakan SRDF asing dari storage to storage. Nah,
ini yang case yang terjadi pada saat konfigurasi sekarang. Jadi pada saat sekarang ASDR Metro berdasarkan storage group cluster dan ASDR asing berdasarkan composite group cluster. Jadi replikasi sekarang untuk tier 1 hanya bisa replikasi dari set Jatinegara ke set Surabaya. Belum bisa ada replikasi dari set Sentul ke Surabaya. Sehingga bila Jatinegara ini down atau apa namanya problem lah ya, putus atau apa, maka tidak ada replikasi ke Surabaya. Kondisi saat ini ya. Kalau di tahun 2008 sebelum pakai SRDF Metro masih pakai VBlack itu atau dan recover point, case-nya adalah bila Jatinegara misalnya ada problem, replikasi bisa terus berlanjut dengan melakukan replikasi dari Sentul ke Surabaya sehingga delta data di Surabaya akan selalu terjaga untuk case itu. Tapi untuk case saat ini bila Jatinegara problem, maka replikasi akan stop, tidak bisa diteruskan dari Sentul. Nah, problem ini sebenarnya dari produknya EMC ada solusi yang namanya Smart DR. Tapi Smart DR ini sebenarnya sampai sekarang belum apa istilahnya belum rilis lah ya. Smart DR ini belum rilis. Jadi kalau dengan Smart DR kita bisa seperti solusi yang sebelumnya, seperti menggunakan recover point. Jadi kalau aplikasi, kalau Sentul misalnya, Jatinegara misalnya problem, secara otomatis replikasi bisa diteruskan dari Sentul ke Surabaya. Nah, ini menjadi problem dengan Smart DR-nya. Satu, Smart DR-nya juga terus terang sampai sekarang belum rilis, tapi nanti teman-teman tolong diupdate ya. Info kemarin belum rilis, masih mungkin beta version lah ya. Kedua, saat ini belum support versi SRM yang existing, yaitu 6.5. Nah, itu perlu proses untuk mengimplementasikan Smart DR, mau nggak mau kita harus melakukan beberapa upgrade version ya dari software-software yang ada di belakangnya ya, apakah itu VMware, SRM dan lain-lain. Dan juga ada ada apa yang harus kita lakukan perubahan karena harapan kita kan DR itu bisa fleksibel atau bisa agile ya. DR itu bisa pindah per aplikasi gitu ya. Kalau sekarang kan kita pindah per satu rumah gitu ya, per gelondongan. Berarti kalau pindah semua satu rumah, nggak bisa per aplikasi. Nah harapannya kan DR itu juga bisa pindah per aplikasi. Misalnya NOS sekarang pengen jalan di Surabaya, ya bisa pindah satu NOS ke Surabaya. Atau misalnya MyCX pindahnya ke Surabaya, pindah Surabaya. Tapi yang lainnya tetap di Jatinegara atau Sentul. Harapannya gitu. Nah, untuk mengakomodasi itu, maka akan perlu kita lakukan perubahan dari sisi storage ya, storage group-nya. Storage group-nya sebelumnya itu kan kita menggunakan storage group based on cluster ya. Jadi klasternya, misalnya klaster P8 S berapa gitu, satu bisa pakai itu ya satu klaster itu dipindah semua. Nah, sekarang konfigurasinya seperti itu. Nah, untuk mengakomodasi itu perlu direkonfigur lah susunan storage atau lunlunya perlu digrupkan per aplikasi gitu ya. Nah itu perlu effort ya nanti terkait dengan migrasinya.
Nah, ini beberapa opsi ya yang terkait dengan apa namanya Semadiar tadi. Ya, kita merekomendasikan si opsi 2 ini ya, supaya yang tadi apa namanya ekspektasi kita bahwa DR itu lebih fleksibel ya, bisa pindah based on aplikasi, bukan based on cluster yang harus pindah satu rumah gelondongan yang belum tentu aplikasi bermasalah ikut kepindah gitu ya. Dan nanti secara networknya juga akan lebih susah. Nah itu kita kemarin sudah kita apa namanya bikin plus minusnya seperti apa, ya mengerucut ke opsi 2. Tapi memang effortnya tinggi gini ya, karena memang harus perlu ada perubahan atau migrasi dari storage group tadi atau merubah apa namanya format grouping storage itu dari yang cluster base menjadi application base. Nah, ini juga beberapa case yang kita temukan ya, terkait dengan jumlah pet yang sudah habis ya, kemampuan ya. Karena IESEC 55 itu kan maksimum 1024. IESEC 55 itu udah mulai kita tahun 2013 ya, kita install. Nah, sampai sekarang itu masih ada beberapa server yang masih menggunakan IESEC 5.5. Nah, ini kasusnya karena seiring berjalanan waktu, penambahan space terjadi, penambahan LUN terjadi, dan kemarin terjadi case juga di mana jumlah pet-nya itu sudah over limit lah ya, sehingga case terjadi beberapa LUN yang nggak bisa dikenalin karena jumlah pet dikenalin. Nah, ya harapannya IESEC 55 ini sudah harus kita upgrade lah minimal ke 65 gitu ya. Nah, kenapa ada beberapa IESEC kok tetap kita pertahankan di tetap di jalan di 55, padahal kan harusnya bisa kita upgrade. Karena memang ini terkait dengan server yang running ya, terutama di data center Surabaya di mana server itu tidak bisa kita upgrade karena versinya udah versi lama. Maksimal versi IESEC-nya cuma di versi 55, nggak bisa kita versi upgrade ke 65. Jadi ya itu mungkin perlu mandatori ya, terkait dengan hal itu yang perlu kita solusikan. Dan saya lihat memang sudah ada plan untuk melakukan itu dari teman-teman DIT gitu ya. Dan juga beberapa hal ya ini yang kita sampaikan juga terkait dengan masalah itu ya apa namanya terkait dengan LUN perlu sudah ada penghapusan yang tidak terpakai gitu ya sehingga jumlah pet-nya itu berkurang. Kemudian juga one-on-one profesional dalam penambahan juga harus ada ini ya, ada pengecekan dulu, kemudian redesign zoning. Kadang sekarang ini tuh zoningnya tuh kayak mesh gitu ya. Jadi ya itu memang simple dan performasinya apa namanya lebih bagus ya, karena bisa mesh, bisa banyak jalur. Tapi impact-nya adalah terkait dengan limitasi tadi ya, ada jumlah maksimal yang bisa di-handle oleh satu server. Ya ini terus terang sekarang ini sudah mulai jalan, teman-teman juga kemarin dari hasil apa namanya dilihat dari teman-teman juga beberapa pet sudah mulai turun karena sudah ada proses cleansing dan lain-lain. Pak Nazar, boleh tanya dulu Pak Nazar? Ya, silakan. Di mana ya? 2 slide sebelum ini kayaknya. Ini. Nah, iya ini. Di sini di bagian challenge ya, disebutkan saat ini belum support versi VMware SRM existing 6.5. Ini maksudnya yang belum support itu si Smart DR-nya atau Power Max-nya?
Greg bisa bantu, Greg? Ya. Saya Ya, harus Pak phone Nanda. the friend ya kalau nanyanya gini. Siap, siap. Ya, Mas Fauzan. Jadi si Smart DR ini harus menggunakan SRM versi 58, Mas. Yang sekarang kan di AON kan 65, jadi nggak kompatibel. Jadi harus di-upgrade di SRM-nya. Smart DR-nya IMC ini, Mas, yang ini, Mas, yang butuh. Yang sekarang 6.5. 6.5 ini SRM kita, SRM AON. Yang disupport Smart DR mulai versi? Di atasnya, 8. Oh, oke. Berarti tadi yang berarti sequence ya, maksud saya di slide setelah ini yang tadi Pak Nazarudin presentkan, ada beberapa effort termasuk juga mungkin mengupgrade SRM-nya berarti ya. Mas Fauzan, betul, Mas. Jadi kalau implementasi Smart DR memang ya all solution nanti sih, Mas, ada. Kalau ada upgrade SRM ya nantinya kan ada upgrade vCenter, Betul. upgrade ya compatibility yang lain ya, Mas ya. Baru bisa mengimplementasi opsinya itu gitu ceritanya. Iya. Bukannya Smart DR belum support VMware. Ya, baru SRA aja. Yang dari IMC kemarin infonya Smart DR itu ketika diimplement itu, Pak. Apa namanya? Si SRM-nya sih harus naik. Cuma memang baru informasi sih, Pak, itu, Pak. Baru mau launching itu. Jadi belum launching. Iya, belum rilis memang. Rilis. Seingat saya kan hanya SRA-nya aja yang sudah versi berapa gitu, yang SRM kita nggak komplit gitu kan. Ya. Dan ini belum rilis yang jelas. Iya, ya kan tadi ini ya, menjawab yang slide sebelumnya, kondisi ini kita solusikan dengan Smart DR. Nah, Smart DR ini kan terus terang memang belum rilis. Nah, dari hasil-hasil yang komunikasi dengan informasi sampai sekarang ya, Smart DR itu requirement-nya seperti yang disampaikan oleh Mas Greg tadi, bahwa SRM harus versi 8 gitu kan, dan yang lainnya gitu ya. Ya ini bagian yang harus kita ini ya, antisipasi sebetulnya ya. Apakah akan kita solusikan dengan Smart DR atau mungkin workaround yang lain dengan yang perlu kita solusikan gitu ya. Komen dikit. Ya. Mungkin kalau kita kembali ke ketika membangun AON dulu, memigrasikan beberapa aplikasi dari proprietary processor ke Intel, ke x86 dulu. Eligibility assessment-nya adalah yang supported atau yang compatible gitu kan. Kan diharapkannya yang supported bukan yang compatible. Gitu ya. Mungkin termasuk ini bukan sekedar sudah rilis atau belum, tapi yang supported, bukan sekedar compatible. Supaya nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak repot sendiri. Ngingetin itu aja. Ya, setuju. Jadi ya harapannya jangan sampai jadi coba-coba gitu kan. Harus benar-benar yang teruji gitu ya, yang kompatibel. Oke. Yang supported atau yang kompatibel? Ya, supported. Dikit aja langsung. Beda artinya, enak aja. Ya. Ngadet. Tak catat nih, supported. Oke, lanjut ya. Oke, ini sudah. Ini lebih menggambarkan bahwa yang tadi yang terkait dengan jumlah pad yang masih ada yang beberapa yang masih kritikal, beberapa sudah mulai reduce ya. Ini contohnya yang merah-merah, yang merah ini masih kritikal di cluster. Ya. Yang tadi terkait opsi ya. Ya, opsi ini udah kita putuskan di meeting terakhir ya, bahwa yang kita pakai karena ternyata kan opsi 1 pun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita dua klaster yang berbeda akan menjadi satu kesatuan aplikasi. Jadi satu-satunya opsi ini opsi 2 sih yang paling
yang paling bisa diimplementasikan. Jadi ini sudah diputuskan di rapat terakhir ya, mungkin ada Mas Bahroni juga waktu itu. Ya. Nah ini untuk implementasinya akan bertahap gitu, karena memang ada beberapa kegiatan yang harus di rekonfig di SG-nya. Ya. Iya Mas Andri, makanya kita warnain hijau nih. Jadi opsi 1 ini emang nggak bisa diimplementasikan juga kemarin setelah kita gali. Ya. Ya cuma ini yang mungkin yang perlu kita highlight effort-nya ini ya, yang mungkin harus kita prepare. Ya, ini sudah dibicarakan dengan teman-teman prinsipal stepping-nya, dan sekarang lagi di-assess possibility-nya untuk apakah bisa dilakukan parsial gitu ya. Kalau kemarin kan satu gelondongan harus dieksekusi, tapi kalau possible dilakukan parsial akan lebih termanage secara waktu maupun risiko. Ini bisa online ya. Ya. Itu aja update-nya Mas Nasir. Ya, makasih Mas Andri. Jadi seperti statement awal kita ya, mungkin dari kita yang sampaikan ini memang sudah di plan atau udah dikerja, udah mungkin beberapa udah dikerjain juga sama teman-teman juga. Tapi kita coba memotret apa yang ada secara stitching gitu ya. Oke, next ini tadi ya, ini sebagai potret memang ada beberapa patch yang masih kuning lah ya dan merah, dan kemarin juga kita lihat memang sudah mulai berkurang dari sebelumnya nih. Jadi sebelumnya banyak yang maksimal pipe-nya ini ya, maksimalnya 2000 kilo itu. Sebelumnya tuh mendekati 2000 tuh banyak. Sekarang sudah mulai berkurang, tinggal beberapa beberapa cluster lah ya. Dan teman-teman di operation juga mulai mengurangi cleansing terkait dengan data tersebut. Jadi mungkin lesson learn-nya adalah terkait jumlah ini perlu menjadi ini ya, ada semacam tool atau monitoring sehingga bisa kita lakukan preventif ya, bahwa kalau PET itu sudah mendekati maksimal value-nya gitu, harusnya sudah ada warning-nya gitu ya, dan kita bisa lihat. Kalau sekarang kan itu manual yang ngeceknya ya, dan setelah kejadian baru dicek, tapi belum ada monitoring-nya untuk mempreventif hal tersebut. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi consideration ya, terkait dengan end of support-nya ya, beberapa version VMware. Nah, ini mungkin yang 65 yang sekarang existing jalan itu end of general support-nya itu di November 2021. Ya, ini mungkin menjadi awareness kita bersama ya terkait hal ini. Kalau 55 kan sudah lama, udah 3 tahun yang lalu end of support, dan masih beberapa masih kita pakai. Jadi ini sebagai awareness saja terkait dengan ini, dan kalau kita bicara production kan harusnya risk terkait dengan risk juga version yang supported gitu ya. Oke, ini semacam rekomendasi dari kita lah, upgrade-nya seperti apa. Kita menyarankan upgrade dari 65 ke 7U1 gitu ya. Nah, ini proses-prosesnya seperti apa. Jadi ini sebagai rekomendasi proses lah. Seperti itu. Oke. Kenapa menyarankannya ke 7U1? Karena kalau 7U1 ini lebih fiturnya lebih banyak. Kemudian dia sudah mulai support ini ya, kontainer misalnya. Jadi
nanti integrasi dengan kontainer dan lain-lainnya akan lebih gampang. Satu. Kalau yang versi 6 itu terakhir versi 6.7 ya. Atau Greg atau Alter bisa bantu? Sebetulnya kan kalau tadi bilang fiturnya lebih banyak, itu apakah fiturnya itu memang yang dibutuhkan semuanya oleh Telkom? Kalau kontainer mungkin dibutuhkan ya, tapi kalau yang fiturnya lebih banyak atau tidak kan, kalau nggak perlu nanti tetap disuruh bayar, nanti Mas Haji nggak ada di sini, nanti Mas Haji ngomel-ngomel lagi nanti. Ya. Aku dengerin kok. Kenapa? Dengerin ya. Iya kan? Jadi kan gitu, kemarin ada di tetangga sebelah fiturnya banyak banget, padahal nggak kepake, suruh bayar, jadi ngomel dia. Menteri Keuangannya ngomel. Ya, intinya lebih ini sih ya, kan habisnya di 65 kan di 2001. Kalau sekarang terakhir itu 67, itu habisnya kapan ya? Nah, kalau yang versi 7 itu umurnya lebih panjang, lebih ke situ sih ya. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting itu itu tadi lebih sustain gitu kan, bukan sekedar fiturnya lebih banyak. Oh ya, enggak. Ya, dari gambar kemarin bahwa 67 itu sudah akan end of sale di tahun depan juga sih sebenarnya. End of support di tahun depan. Jadi caranya di 7 U1 itu mungkin yang paling stabil ya, karena itu yang sebelumnya kan lebih baru gitu ya. Tapi terkait apa namanya fitur itu sebenarnya supported juga sih, kalau untuk aktivasi itu masih ada add-on juga kan. Yang tadi yang disampaikan Mas Nazar. Ya, paling dipastiin aja bahwa 7 itu memang hidupnya masih lama gitu, dan roadmap-nya ada gitu untuk justifikasi aja. Ya, 7 itu sampai tahun 2025. U1 ya? Ya, U1. 7 U1 sampai 2025. Lah kalau sekarang aja 2021, nanti 2025 udah jalan lagi, udah mesti ganti lagi. Iya. Kan umurnya emang 3 tahun. 3 tahun. OpenStack malah cuma 6 bulan. Sering update. Iya, udah berarti emang kita bangun capability sih, Mbak. Ya, nanti kalau bicara cloud native malah lebih cepat lagi. Bukan, yang penting upgrade-nya Sigma cepat aja, nggak mandek. Ya, selama dapat PO kita cepat. Ya benar. Yang kemarin, yang Jumat kemarin gimana kabarnya? Dapat PO loh itu. Oh, itu udah jadi bahan diradir loh sampai. Nggak, jadi gitu, concern-nya mungkin itu juga diperhatikan. Jadi ketika ada rekomendasi, kemudian umurnya ternyata pendek, jadi harus ada komitmen juga bahwa deployment-nya juga harus cepat, sehingga jangan sampai Mas Andri itu kerjaannya upgrade tapi terus umur hidupnya gitu. Iya. Sama. Lah kalau yang bilang Nasarudin sama lah, kan memang kerjaan no vendor. Kita dispo sampean, Mas. Ya, kutukan ini. Pak Nazar di chat, Pak. Apa ngomong aja Suaranya kedengeran, Pak. Kedengeran bagus. Kedengeran bagus Ya. Jadi kalau di ESX 67 itu support multipad-nya maksimum masih 2048, jadi kayak masih 65. Nah, kalau misalnya kita provisioning loan ya masih terbatas lah. Kalau misalnya nanti ke depan Aon akan expand capacity lagi untuk storage-nya, yang pasti kan akan provide provisioning loan baru lagi. Nah, kalau kita upgrade ke 7 U1 atau U2 yang setelahnya, itu multipad max support-nya itu 4096, udah 2 kali lipatnya. Jadi kalau nanti ada expand capacity, provide loan baru, itu ya masih banyak lah pad-nya. Nah, terus yang kedua, 7 U1, U2 dan seterusnya itu udah full support HTML5 beberapa fungsinya.
Nah, kalau di 67 beberapa masih pakai yang web flash gitu, Pak. Jadi agak lebih berat. Nah, kalau yang terakhir ya memang fitur untuk kalau kita mau implement VMware Tanzu untuk yang container base itu memang harus abad ke-7. 67 belum support gitu. Itu semua dipakai sama Telkom. Kalau yang paling kritikal itu yang multipad-nya yang menjadi masalah sekarang. Oke. Iya, multipad. Jadi kalau ini kan jadi yang lainnya nice to have aja ya. Ya next to have ya. Tapi kalau manajemen yang 7U1 dan seterusnya itu HTML5. Jadi kan kemarin sempat masalah tuh manajemen. Kalau kita mau buka vCenter kan Chrome-nya untuk update flash-nya kan udah nggak disupport. Beberapa browser kayak Chrome, Firefox, nah udah nggak support kecuali IE yang lama itu masih ada. Jadi untuk membuka vCenter itu ya harus ada flash-nya yang 65 sekarang. Gitu. Kalau udah versi 7 pakai browser yang sekarang nggak usah update diutak-utik, browsernya itu langsung buka kok. Gitu sih. Ya, jadi karena yang 67 juga tahun depan memang udah habis. Kalau semuanya kita mau upgrade ke situ ya nanti begitu selesai kita upgrade lagi. Enggak, bukan kembali ke versi itu gitu. Cuman kalau kita ke upgrade ke versi yang lebih baru itu harusnya kita memilih berdasarkan yang betul-betul kita butuhkan kan, bukan sekedar fitur-fitur yang nice to have aja gitu, Mas Andri. Ya. Ya. Yang kritikal sih multipad sama manajemen UI-nya. Kalau license yang 7 udah tahu nggak kalau misalnya Tanzu itu sebagai option atau sudah built-in ya? Jadi Tanzu itu sebagai option, Pak. Tanzu itu lisensinya yang sekarang nih, yang versi 67U2 itu masih 2 versi, yang basic sama standar. Nanti kedepannya ada advance dan enterprise. Nah itu nempelnya itu hitungannya per cluster, gitu Pak. Jadi additional license. Jadi mungkin pertanyaannya kan bisa berarti kita bisa upgrade ke 7 tapi tanpa feature Tanzu itu ya? Bisa. Dan itu Tanzu itu apple to apple sama OpenShift ya? Iya. Ya, nanti ada sih. Nanti di belakang ada Mas. Mas Nazar, terkait VMware integration antara vCenter dengan ACI, minta tolong kalau nanti pas mau upgrade ini kan harus diverifikasi lagi apakah ESX 7UI ini 71U1 ini compatibility dengan ACI kita yang masih versi 4.2 gitu. Dipastikan. Kemarin matriksnya udah ada kan Pak Nazar ya? Ada. Yang dari Irwan. Kalau nggak salah 42 masih ya? 42 masih support kalau U1. Masih support Pak Robi. Sekarang udah versi 5 ya? Termasuk backup. Yang pasti kalau di-upgrade, Veritas dulu di-upgrade backup-nya. Kalau udah kan dia ada nanti kalau kita migrasi ataupun upgrade, ada rollback plan. Nah kalau backup udah di-upgrade jadi enak, kita punya rollback plan. Yang kedua, AC-nya kalau nanti memang bukan 7U1 boleh, tapi 7U berikutnya. Gitu Pak. Nah, baru sisanya ya kayak manajemen VM, kayak VROPS, kayak SRM, NSX, sisanya kayak gitu sih Pak. Baru VM, lalu terakhir ESX. Berarti harusnya ada skenario upgrade-nya dong. Jadi ekosistem surrounding-nya itu harus ngapain, itu juga harus tergambar dong. Bukan hanya sekedar ESXi-nya aja. Iya. Iya, ada. Ada kan kemarin Patria. Di mana? Ada asesmennya belum itu terkait surrounding? Belum, yang surrounding perlu kita cek ke versi-versinya soalnya ya. Nah, justru itu harusnya kan assessment surrounding-nya dulu, baru kemudian keluar rekomendasi kan. Keluar rekomendasi itu sehingga bisa menetapkan strategi apa dulu yang harus dilakukan. Jadi kan jangan-jangan bukan ESXi-nya dulu yang harus di-upgrade, tapi di surrounding-nya itu gitu. Nanti kalau ini udah terlanjur di-upgrade, tapi di surrounding-nya enggak. Jangankan supported, compatible aja enggak kan. Mati deh lo.
Ya, nanti dilengkapin kali ya. Kemarin kalau nggak salah sudah apa namanya? Sudah waktu diskusi sudah muncul ya, tapi kelihatannya belum tertampil deh. Minta tulis dulu, Pak. Ya, dicatat ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Saya juga udah minta tolong ke timnya Mas Greg apa Mas Irwan ya gitu. Iya Pak, kemarin sih ya itu untuk pembahasan diskusi ini sebenarnya kemarin udah ada compatibility metric-nya. Udah kita coba tampilin dari sisi ACI ataupun dari sisi net veritas dan untuk surroundingnya. Cuman mungkin nggak ke capture, nggak kemasukin di sini. Masuk nanti kayak ini juga bisa loh OS loh, itu nanti akan impact ke aplikasi nggak tuh versi 7 itu. Oke, mungkin izin nanti kita ada masang presentasi lagi yang kita coba hasil asesmen kita terkait dengan kalau kita upgrade ini apa aja sih impact-nya ke yang lain dan apa yang lain itu surrounding itu perlu di-upgrade ke versi berapa supported-nya. End-to-end ya Mas Nazar ya. Jadi kan kita punya experience waktu itu kan dari sisi server kan juga firmware-nya segala macam juga perlu dicek. Iya, driver. Gimana, Greg? Ada 7 komponen sih. 1, BKP dulu, ACI-nya, vCenter, dicet Pak. NSX, VROP, SRM, VRE, firmware server storage, ESX-nya baru VM version. Tadi tambahan Mas Andri aplikasinya katanya. Aplikasi ya? Iya. OS. Itu harus itu. Jadi seringkali kan kita nggak mendetek itu ternyata aplikasinya nggak kompatibel. Kalau udah Pak Kirno yang minta itu udah harus itu. Iya. Fatwa ya. Kualat nanti. Catat ya, Greg, alter kita bikin. Ya, Pak. OS ya. OS ini kalau semuanya ada apa namanya compatibility itu harus diinformasikan pertama ini ke teman-teman aplikasi baru kita bisa naikin. Upgrade OS Pak. Karena itu paling lama mungkin ya paling lama. Ya, jadi isu kita memang di situ. Jadi kemarin kayak yang LTMA kan menampilkan kemarin baru asesmen ya, yang perlu kita jaga itu pada saat nanti nyusun rekomendasi. Karena kan kemarin seolah-olah itu jadi isu infrastruktur. Yang OS itu padahal sebenarnya kalau dari infrastruktur mau upgrade simple banget, malam ini kerjakan bisa, isunya kan jalan ke aplikasinya nanti gitu. Jadi yang ini depan mungkin justru challenge kita menurut saya di situ Pak Ibet. Ya. Itu bagaimana agility dari seluruh subsistem kita ini karena perkembangan OS kemudian PHP segala macam kan sangat cepat gitu ya. Nah, kita ini kan dulu waktu isu kelas khusus dengan Pak juga sudah isu lama sudah kita identifikasi, tapi untuk eksekusinya tuh rawani mengeksekusi. Itu untung udah nggak ada kelas khusus lagi kita. Nota dinasnya Mas Bahroni kan juga itu untuk follow up hasil PA harus upgrade di firmware-nya, terus yang lainnya macet semua, terus mau gimana gitu kan. Jadi satu keharusan ya, dan nanti kalau itu tadi makanya harusnya memang dilakukan assessment dulu untuk software atau untuk layanan yang ada di atasnya dan di surroundingnya itu diidentifikasi dulu. Kemudian dari situ kalau kita tahu kalau dia sudah supported ya sudah, syukur kita bisa jalan, tapi kalau enggak kan kita juga harus menyiapkan strategi gimana si surrounding dan service di atasnya itu harus di-upgrade juga. Itu sangat menentukan strategi dan skenario apa yang harus kita ambil. Kalau menurutku begitu gitu. Jadi bukan berangkat dari hardware-nya dulu, dari si smart DR-nya dulu yang kita kejar dan VMware-nya dulu yang kita kejar. Mungkin kalau saya sih bayangan saya begitu ya. Ya. Ini upgrade-nya rundown-nya tuh flow-nya tuh banyak ya.
Ini bakal selesai berapa lama ya? Sama pertanyaannya itu. Yang nomor 2, ini menyambung lidah Mbak Ibet. Setelah kita upgrade itu, service bakal nggak mati. Iya. Tadi itu sebenarnya saya pengen dengernya ini akan bercerita tentang bagaimana servisnya DIT itu nggak akan mati gitu. Kalau memang ini kan terlihat masih ada beberapa hal yang cukup besar yang harus dilakukan dulu. Hal yang cukup besar ini sangat-sangat menentukan strategi dan skenario kerja kita nantinya. Bayangan saya kalau lebih enak kita mendengarnya itu dimulai dari servisnya nggak akan ada interupsi atau nggak akan ada mati. Kalaupun ada matinya itu berapa lama. Baru kemudian kita turun untuk mencapai si servisnya nggak mati itu, maka yang harus dilakukan di sisi infrastrukturnya apa saja, dan prerequisite yang timbul di aplikasinya harus seperti apa saja gitu sih bayangan saya. Kalau kayak gini, dari tadi aku udah colek-colek Mas Bagus nih, terus ini kalau udah begini semua servisnya mati nggak gitu. Terus Mas Bagus ketawa doang aku tanyain. Ini kan kita tadi ya sesuai salah satu diskusi kita kemarin kan kalau kita bicara service kan satu service itu availability-nya ya nggak mati gitu, nggak mati kan bisa disolusikan dengan tadi ya HA dari level infrastruktur atau HA dari level aplikasi. Yang kedua, kalau bicara service resilient kan kalau mati, seberapa cepat dia hidup lagi gitu kan. Nah, kita melihat bahwa yang poin 2 nih ya, kalau kita bicara poin 1 tadi, kita bicara mungkin akan lebih banyak dari arsitekturnya aplikasi ya. Meskipun di infrastruktur juga ada ya. Tapi akan kita mungkin akan lihat dari arsitekturnya aplikasi. Nah, kalau yang kedua itu, kalau misalnya mati, terus berapa cepat dia bisa recover, gitu kan. Ya meskipun mati, kalau bisa cepat dalam order menit bisa recover, kan mungkin dari sisi user nggak terlalu terasa, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa memang untuk yang poin 2 ini, kita melihat ada hal yang secara mendasar yang perlu kita perbaiki, yang kita ceritakan tadi ya, terkait dengan DR-nya yang perlu kita perbaiki supaya kalau DR sekarang itu kan kita nggak bisa pindah DR untuk satu aplikasi tertentu, sehingga bila aplikasi itu problem di Jatinegara Sentul, Surabaya itu nggak bisa langsung up gitu. Nah, kita melihat salah satunya itu seberapa cepat recovery itu bisa dilakukan untuk case itu. Dan kita melihat ternyata dari sisi storage itu ada problem. Kalau kita melihat, kalau kita ingin seperti itu. Bukan problem lah ya. Ada hal yang harus diimprove. Untuk ada kita constraint. Ya, constraint lah. Nah, itu yang kita sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, setuju. Setuju memang bahwa di storage-nya, replikasinya, dan lain-lainnya memang itu harus dilakukan improvement gitu supaya kita bisa mencapai service reliability. Tapi apakah ada exercise atau simulasinya bahwa ketika itu semua sudah dipenuhi di sisi infrastruktur, terus skenario contoh skenario servisnya tidak terganggu itu seperti apa gitu. Skenario si service tetap reliable itu seperti apa? Oke. Jadi kan karena gini, bayangannya gini. Yang diharapkan Pak Herlan itu cuman service nggak terinterupsi, uninterrupted service gitu kan. Itu kan harapannya. Nah, artinya kan logikaku harusnya kita menjawab itu dulu. Itu tidak akan terjadi kalau seperti apa baru kita jelaskan gitu kan. Kan bukan dibalik dari bawah dulu. Ini kita gini dulu sehingga nanti di atasnya benar ketemu nggak ya gitu.
Masukan Mbak Ibet. Kalau yang saya tangkap kan gini ya, jadi mungkin Mas Nazar tadi kan dari ini slide sebelumnya itu kan sebenarnya background-nya kan karena ada isu yang merah-merah itu kan. Nah, sehingga kalau dari perspektif operasional itu kan ketika sebuah versioning itu dia sudah obsolete, maka impact di sisi operasional muncul bug segala macam yang nggak support kan itu kan. Ya, setuju. Jadi konteks migrasinya tadi kan sebenarnya lebih mengamankan, mengurangi risiko di sisi operasional. Nah, baru kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu kita upgrade ke versi berapa? Nah, tadi kan isunya kalau kita upgrade ke versi, karena kan begitu ngomong upgrade biasanya kan muncul professional service cost gitu ya. Dan itu yang tadi aspek yang tadi sebenarnya aspek yang sangat mudah kita masuk ke detail yang teknis, itu nanti pasti akan dibahas bahwa tahapannya mana dulu dan impact-nya ke apa. Tapi yang mungkin yang perlu kita ini kan justru aspek strategisnya. Karena gini kan kita ini sudah berkali-kali melakukan change management ya, mulai dari ketika terus terang dari sisi operasional sekarang itu kita nggak sempat sama sekali melakukan evaluasi improvement gitu, karena waktu kita habis untuk melakukan migrasi dan juga pengawalan terhadap refreshment project ini. Kenapa? Karena semua kok bedanya kan gini, kalau pada saat 2013 kita membangun sebuah rumah baru secara vertikali mulai dari paling bawah, bahkan data center juga waktu baru ya, kemudian sampai ke atas, maksudnya dari storage, semua komponen network itu dibangun, setelah ready baru kita migrasi gitu kan. Jadi changes-nya hanya sekali, per aplikasi hanya ngalami sekali. Tapi kalau sekarang kita kan seluruh subsystem kita upgrade partially karena memang pendekatan approach budgeting kita memang seperti itu kan. Jadi misalkan dulu mulai dari 2017, 2018 networknya dulu, kemudian berikutnya server, berikutnya storage ya. Sehingga satu aplikasi itu bisa mengalami changes berkali-kali. Nah ini yang maksud saya tadi gini, karena ini nanti kan pasti akan muncul changes lagi. Sebenarnya ke depan roadmap-nya dikaitkan dengan hasil asesmen ATM kita tuh nanti mau kemana? Itu menurut saya mungkin saran saya gitu Mbak Ibet, jadi saran calon pensiunan. Jadi ke depan kita mungkin tetapkan itu dulu. Jangan sampai nanti gini, kita sudah melakukan, kalau ini kan lebih ke mengamankan aspek operasional sebenarnya. Bahwa kita sudah existing ternyata punya risk. Tadi yang saya lebih worry sebenarnya yang storage ya, karena itu kaitannya dengan ITGC segala macam. Kita udah selama ini udah bersilat dengan auditor gitu ya, ketika kemarin backupnya bermasalah kita coba atur-atur lah gitu ya jawabannya. Tapi kalau yang itu kan bukan masalah audit, benar-benar isu operasional. Ketika misalkan Sentul yang dari Sentul Surabaya nggak bisa, hanya ketika jadi negara fail maka ada periode tertentu kita nggak punya replikasi, dan pada saat itu bermasalah itu salam kita gitu. Ini yang itu dari si mungkin yang perlu kita inikan adalah ada masukan Mas Nazar, bisa nggak dibuatin rating risikonya ya, mungkin sama likelihood-nya gitu, sehingga kita mana dulu yang kita asas. Jadi ada pendekatannya, pertama adalah risiko terhadap existing dulu nih, existing kondisi saat ini ada risiko. Kemudian pada saat kita bicara melakukan changes itu sebenarnya ke depan kita ada inisiatif apa gitu terkait infrastruktur ini, jangan sampai nanti kita memilih ini tapi ternyata nanti juga akan ada changes lagi. Itu Mbak Ibet masukan dari saya. Ya, siap Pak. Kalau yang tadi misalkan ini mati itu menurut saya pada saat kita memutuskan akan changes itu pasti akan professional service itu akan mendetail gitu. Pada saat seperti halnya kita pernah kan migrasi update dari 55 ke 65 itu juga kita ada assessment dulu, kemudian apa dulu yang dieksekusi gitu sampai nanti downtime-nya berapa lama, itu semua nanti pasti akan dibahas. Tapi yang menurut saya ada aspek strategis yang jauh lebih penting itu tadi. Sebenarnya kita mana yang akan dulu kita inikan gitu ya, kita eksekusi gitu, karena contohnya tadi misalkan kondisi saat ini kan Surabaya mostly versi 55. Jadi kita ini ada problem kenapa 55 kok masih dipakai gitu ya. Contohnya yang kalau Surabaya jelas karena memang kita terlambat belum selesai untuk melakukan update refreshment servernya. Tapi kalau yang di Sentul Jatinegara, karena ternyata kita pada saat refreshment itu server yang lama masih kita berdayakan gitu. Walaupun mungkin sedikit untuk production, tapi sekarang itu kita kesulitan untuk provisioning, terutama untuk yang Jatinegara ya, karena migrasi storage-nya belum ready. Ini
pusing kita sebenarnya kalau ada, dan teman-teman kalau user itu mintanya selalu ini urgent gitu, semuanya pasti urgent gitu kan. Tapi kan kemarin Pak Roni nanya, saya bilang ya kalau emang nggak bisa ya gitu lah, sebenarnya nggak bisa mau gimana lagi, mau usernya urgent. Jadi isu ya, jadi selain isu operation juga sekarang ada muncul isu terkait dengan time to market, yaitu provisioning untuk layanan-layanan baru gitu ya, yang karena untuk yang existing sudah di Jatinegara, nggak mungkin untuk yang kedua kita bisa layani di Sentul gitu, karena dia memang sudah kecuali kalau dia bisa kita atasi di Sentul ya, itu mungkin nggak ada masalah. Mungkin gitu Mbak Ibet, mungkin tambahan untuk diskusi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kirno. Oke. Itu ya. Boleh saya nambahin satu lagi? Ya, silakan Mas Fulus. Jadi yang Pak Kirno sama Mas Nasir tadi itu menyelamatkan servis di sisi infra, di sisi storage ya terutama. Mungkin ada mekanisme lain gitu menyelamatkan servis yang kemarin sempat kita singgung di meeting di Bandung ya, pakai kontainer atau, nah itu kan belum lihat nih. Maksudnya kita punya beberapa lapis mitigasi gitu agar objektifnya itu infrastruktur boleh goyang tapi servis harus tetap anteng gitu ya. Nah itu yang harus kita bahas bagaimananya gitu ya. Biasanya sih ada dua ya itu ya, di level infranya sama di level atasnya gitu. Nah, nanti setelah kita define itu baru nanti kita bisa definisikan action kita mau mana dulu nih gitu. Mau bagaimana. Gitu Mas Nasir. Ya, mungkin itu nanti ada di slide selanjutnya, Mas, bagus ya. Bagaimana kita melihat dari AON existing dan mungkin kita bicara yang tadi container base-nya ya. Boleh lanjut dulu nggak Mas? Nanti di slide selanjutnya ada. Ya, lanjut. Oke, ini mungkin apa yang kita ini ya, potret terkait dengan data and recovery ya. Backup sekarang memang sudah, intinya sudah ada improvement dari sekarang, tapi memang bisa kita improvement lagi lah. Oke, mungkin kita next dulu. Ini mungkin yang perlu ini ya, masukan dari kita gitu ya terkait dengan data archiving ini sangat perlu menurut kita, karena berdasarkan pengalaman dan teorikal ya, bahwa suatu sistem agile itu harus slim gitu ya. Kalau kita semakin besar sistem itu, semakin susah dia untuk agile, untuk berpindah-pindah gitu ya, akan sangat susah gitu ya. Ya kita mengalami juga dengan size VM yang besar, memori yang besar, dia untuk motion aja susah. Nah itu mungkin perlu kita harus mulai aware juga, dan ini terjadi juga nanti di cloud native gitu ya. Di cloud native itu data juga nggak boleh besar-besar, karena begitu data itu besar, dia agility-nya itu akan berkurang gitu. Nah, mungkin juga kita harus mulai punya paradigma bahwa kita harus maintain di production itu maintain data yang benar-benar data yang transaksional atau data yang bergerak, data yang sifatnya historical atau apa juga harus ditaruh di archiving. Ya ini mungkin kalau kita implementasikan di sistem yang sekarang ya mungkin akan ya effortnya akan besar ya, tapi at least kita harus punya ini paradigma itu, dan harus mulai melakukan itu, bahwa data yang disimpan di database yang production kalau bisa jangan yang usahakan data-data yang benar-benar transaksional. Historical bisa ditaruh sehingga data yang ada di sistem live yang benar-benar diakses oleh user itu ya nggak terlalu besar. Sehingga agility dari sistem ini, dari aplikasi ini akan lebih handal gitu ya.
Jadi kalau ada problem dari satu infrastruktur problem atau itu dia bisa pindah-pindah dengan cepat gitu ya. Dan dari sisi user menjadi seamless. Ini mungkin menjadi concern lah ya. Yang kedua ini mungkin secara computing, kita lihat memang yang kita bilang tadi bahwa recovery di Surabaya, potret kita sekarang memang belum bisa kalau memang kita tadi skenario kalau aplikasi problem di Jatinegara mau kita up-kan dengan segera di Surabaya, masih ada kendala, salah satunya adalah terkait dengan capacity computing, dan ini saya dengar sudah menjadi program di tahun ini. Ya ini terkait dengan network ya. Mungkin gambar ini gambar existing yang ada di sekarang. Ini mungkin saya coba cepat ya. Ini mungkin lewat dah ya. Yang perlu menjadi concern ya mungkin ini bahwa sekarang traffic dari Tirek-Tirek itu arahnya ke Jatinegara. Belum ada arah ke Sentul gitu ya. Tapi menurut info tahun ini mau di apa namanya dari Sentul juga ada jalur ke Tirek-Tirek, sehingga ini kan menjadi single point of failure. Kalau misalnya link CE-nya Jatinegara down, maka ya dari Tirek-Tirek itu nggak bisa konfigurasi ke Sentul, jadi menjadi downtime gitu ya. Ini perlu menjadi awareness. Ya ini propose topologi yang coba kita usulkan ya. Mungkin teknisnya nanti bisa kita diskusikan nih ya, teknisnya seperti apa. Jadi merubah sebenarnya kalau sekarang itu kan langsung layer 2 ya, dari Tirek ke point to point ke data center, mungkin akan lebih baik kalau memanfaatkan ini ya, ada layer 3-nya di tengahnya gitu. Ini data-datanya. Ini monitoring tool ya. Mungkin perlu inilah apa namanya. Sekarang belum ada monitoringnya lah, yang lebih end-to-end-nya. Nanti ada lagi. Nah, kita bicara ini monitoring tool. Kita melihat bahwa sekarang itu monitornya masih ini ya, beberapa masih parsial gitu ya, belum ada yang terintegrated misalnya. Di situ ada Ebin, ada Managed Engine, ada Telegram, ada VROP, ada VMware. Ada beberapa case yang terpaksa harus manual untuk mengeceknya ya, sehingga kita awareness-nya atau kita taunya itu agak telat gitu ya. Nah, dan satu lagi belum ada prediktif analitiknya, sehingga mungkin akan lebih baik kalau kita bisa punya tool yang mengolek semua data yang ada tool ini, Managed Engine dan lain-lainnya, kemudian kita bikin semacam ketarik dengan analitiknya, terus kita bisa lihat dashboard-nya sehingga bisa terlihat. Nah, itu kan bicara kasus contohnya seperti patch yang sudah mau exceeded itu kan untuk melihat itu kan case itu harus kita manual di dev masuk ke dalam-dalam baru kelihatan. Nah, itu mungkin hal tersebut bisa kita monitoring gitu ya. Bisa kita antisipasi lebih dulu kalau misalnya ada tool yang bisa membaca dari log, kemudian kita summary-kan dalam bentuk dashboard atau semacamnya. Nah, ya ini propose-nya seperti ini bentuknya. Kita ada log collector, ada Splunk, atau log analyzer lah, bukan Splunk lah. Log analyzer bisa Kibana atau yang lainnya.
sampai kemudian kita presentasikan di level atasnya. Nah, ini kita diskusi nih ya, next-nya terkait dengan cloud-native. Ya, kalau kita bicara cloud-native, ya kita pasti bicara apa itu DevOps, microservices, container, API, MGL. Ini paradigma yang harus kita pahami semuanya. Nah, ini kalau kita bicara posisi sekarang, Aon itu masih dalam virtualize ya, belum cloud ready ya, belum sampai juga cloud native. Jadi semua komponen masih dalam tahapan virtualize. Nah, ini bentuk-bentuk deployment untuk cloud native seperti apa. Jadi bisa jadi cloud native itu dalam bentuk langsung bare metal, langsung kontainer, atau bisa lewat hypervisor gitu ya, seperti VMware atau sejenisnya, baru kita taruh di situ kontainer. Ya, ini kalau kita bicara itu, kita nggak cuma bicara teknologi, kita harus bicara people process teknologi dan sebagainya, itu mungkin common ya. Nah, ini kita coba gambarkan ya, bagaimana sih implementasi cloud native di Aon gitu ya. Nah, ini kalau saya boleh gambarkan bahwa di poin segini ini Aon existing ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengembangkan cloud native, kita bisa mengimplementasikan di atas environment VMware yang ada sekarang gitu ya. Jadi kita bisa bangun di atasnya apa namanya cloud native environment. Jadi nggak perlu apa namanya mengubah sistem secara global. Cuma satu hal yang perlu menjadi mandatory adalah dalam implementasi cloud native kita perlu yang namanya adalah Cloud Management Platform atau CMP. Nah, ini yang perlu kita, mungkin Aon sekarang ada CMP yang dari VMware itu ya. Nah, itu kalau bisa menggunakan CMP-nya VMware, nanti perlu kita assessment lagi seperti apa. Atau mungkin kita menggunakan CMP yang produk-produk yang lain. Nah, ini salah satu opsi kalau kita ini akan lebih simple ya implementasinya, tapi secara cost ini akan secara cost dan performance, secara cost akan lebih mahal. Kedua, secara performance akan lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan nanti konfigurasi yang kedua. Karena secara cost kita harus tetap membayar license hypervisor ini yang ada yang banyak. Tapi secara availability akan lebih terjamin karena availability-nya akan ikut juga dari availability dari VMware. Tapi kalau secara performance akan turun karena ada satu level hypervisor yang sehingga latensinya akan menjadi lebih naik. Nah, kemudian kita bisa juga pendekatan yang kedua nih ya, di mana kita nggak pakai lagi hypervisor, tapi kita pakai langsung bare metal kontainer ini. Nah, ini akan lebih murah secara implementasinya dan secara performasi akan lebih cepat gitu ya. Tergantung case-nya ya. Kalau ini karena ini direct langsung ke ini akan lebih cepat. Nah,
ya ini memang ada kelemahannya karena memang pendekatan yang bare metal ini pendekatannya adalah blok gitu ya. Biasanya implementasinya adalah kita nggak kenal lagi storage, external storage gitu ya. Jadi storage-nya itu sudah ada di dalam server tersebut. Jadi kalau kita mau menambah capacity yang menambah server plus storage-nya gitu ya. Jadi pendekatannya adalah horizontal bukan vertikal secara capacity. Nah, itu bisa menjadi lebih simple, efisien, atau mungkin kalau dari sisi flexibility menjadi nggak terlalu fleksibel ya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau nambah capacity storage ya tinggal add loan di storage-nya, tinggal nambah storage, nambah itunya. Jadi ada plus minusnya di situ. Kalau dari sisi backup gimana Mas? Dari sisi backup terus terang untuk kalau yang bare metal ini tentu kita akan mengandalkan yang namanya data protection. Kalau dari sisi yang tadi yang solusi awal itu akan lebih, kalau kita bicara yang solusi pertama ini, backup-nya akan ada VMware ya. Kita bisa melakukan compliance dan backup-nya akan bisa lebih lebih gampang ya, lebih mudah. Bisa kita menggunakan apa yang ada di VMware itu, kita backup dari sisi VMware VM ini. Nah, kalau dari sisi bare metal ini memang menjadi isu terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Robi ya, backup-nya. Terus terang sampai sekarang backup-nya masih backup ke storage gitu ya, backup. Jadi polusi backup yang ada di Telkom sekarang, yang ada historical backup memang akan menjadi challenging gitu ya, menjadi challenging itu terkait dengan itu. Itu Mas Robi. Native itu yang di backup apanya sih Mas? Kemarin kan sempat ada presentasi dari OpenShift itu yang yang di backup kan sebenarnya kan menurut mereka bukan hypervisor, bukan OS ke atasnya lah atau kontainer ke atas gitu. Namespace itu ya. Lebih ke apa ya, kayak image-nya yang di backup gitu, dan sama data, karena data biasanya disarankan kalau besar itu kan bukan di kontainer di luar gitu, itu datanya itu yang di backup gitu. Nah ini saya nggak ngerti sebenarnya best practice-nya di teman-teman Sigma yang sudah mengoperasikan cloud native, yaitu yang di backup sebenarnya apanya gitu kalau di cloud native. Untuk yang kita kalau nggak salah database-nya masih di luar kan Mas Santi. Memang kalau besar katanya rekomendasinya di luar Pak Malan Pak. Tapi kalau database kecil-kecil bisa di kontainer. Itu yang kemarin disampaikan oleh OpenShift. Alter bisa bantu yang backup Ya Pak. Selama ini kan kita kebetulan ada OpenShift di dalam, sudah ada OpenShift, sudah ada juga cloud. Mana pada lagi kerja. Itu tapi di level VM sih backup-nya gitu, sama kalau database ya database-nya kita backup pakai file system kalau nggak salah. Kalau VM-nya ya kita snapshot gitu. Sorry Pak, bentar Pak. Patria coba jam ke slide yang ada data protection untuk Kubernetes. Terus, nah tadi atasnya yang hijau-hijau. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin backup di sisi kontainer, umumnya sih Pak, defaultnya itu yang di backup itu namespace-nya. Namespace itu seperti folder tempat si kontainernya itu ada, lokasinya di situ. Nah, kalau VM kan image-nya yang di backup kalau VM. Kalau di database kan, kalau kita backup di VM juga harus pakai agent juga. Nah, kalau di kontainer dia namespace yang di backup. Memang kalau
cloud native pendekatannya memang scale out sih Pak, nggak scale up. Jadi memang dia datanya nggak gede-gede banget kayak sekarang kalau di database yang monolith. Jadi memang tersebar, dia distributed gitu Pak. Nah di sini sih untuk solusi backupnya memang agak berbeda dengan solusi backup VM. Kemarin dicek untuk Veritas yang sekarang itu belum support untuk backup container base. Nah cuma ada beberapa di market memang beberapa sudah diakuisisi oleh prinsipal storage maupun virtualisasi. Ada yang open source, ada juga closed source, gitu sih Pak. Nah, di sini kita berdasarkan dari GigaOM untuk data protection Kubernetes sih Pak. Itu ada macam-macam. Yang pertama ada OpenEBS, ada Portworx, Rancher, Velero, Trilio. Ada satu lagi Kasten sebenarnya. Nah, untuk Portworx itu kemarin sudah dibeli oleh Pure Storage. Untuk Velero kemarin sudah diakuisisi VMware dan itu masuk ke dalam project VMware Tanzu. Gitu. Nah, ada lagi Kasten itu udah dibeli Vim. Nah, kalau misalnya kita ngomongin data protection di Kubernetes, itu bukan hanya untuk backup aja, cuma harus mengakomodir kebutuhan DR. Kalau mau ada DR-nya. Nah, beberapa software memang punya fungsi hanya backup saja, hanya DR saja, atau ada yang keduanya. Nah, sini sih yang hijau-hijau ini dia udah punya keduanya sih, Pak. Yang Portworx sama Trilio. Untuk Velero yang punya VMware itu untuk disaster recovery-nya itu belum ada. Gitu sih, Pak. Jadi kalau ditanya existing software backup yang sekarang bisa backup kontainer nggak namespace ya? Belum, Pak. Paling bisa backup itu hanya image VM-nya. Kalau misalnya nanti ke depan mau diimplement kontainer under VM. Tapi kalau sebaliknya yang diimplement itu kontainer under bare metal, ya nggak bisa Pak. Tetap harus ada solusi data protection untuk container base. Gitu. Ya kalau yang kita lakukan sekarang karena di VM ya kita proteksi DR-nya ya kita copy semuanya VM-nya. Ini apa namanya? Iya, glodongan. Glodongan. Iya, emang lebih mudah sih Pak, cuma ya datanya lebih besar gitu. Karena kalau dari OpenShift kemarin ya ini sebenarnya backupnya kecil aja gitu, yang perlu di backup iya, ini gitu. Kecil banget gitu. Dan nanti kalau semuanya ini tinggal di upload tapi kita harus punya environment penggantinya gitu. Jadi environment penggantinya itu udah ready, jadi tinggal di upload ke sana gitu. Bukan dan perlu lagi nih Pak, kalau di Kubernetes untuk long term backup-nya itu jarang pakai tab Pak. Ya. Long term backup-nya pasti dia akan ke objek, lalu datanya akan di archive. Jadi emang pendekatan polisi backup itu agak beda. Gitu sih Pak, karena ya file kecil-kecil, bukan kecil-kecil file ya, maksudnya secara kontainer itu kan secara data enggak terlalu besar seperti VM. Kan yang besarnya kan sebenarnya kan di database-nya kan, database-nya kan bisa kan keluar. Kalau yang untuk aplikasinya sendiri sangat kecil, karena kalau saya lihat kebutuhan kemarin yang di case-nya di Telkomsel itu bare metalnya juga hanya berapa, 300 giga atau 4, pokoknya di bawah 1 tera lah untuk storage-nya di masing-masing physical server itu. Iya. Jadi memang sih Pak, kalau cloud native itu kan menujunya itu kan bukan scale up tapi scale out. Makanya kalau kita mau provisioning, misal mau bikin cloud native dong. Nah, itu biasanya kan per node. Nah, node-nya itu biasanya mirip HCI. Nah, itu harus dimaksimumin dulu gitu. Jadi kalau kita mau nambah, ya tambah lagi node baru gitu sih. Nggak scale up kayak upgrade CPU itu nggak bisa, karena klasternya itu minimum ya harus sama speknya antara satu dengan yang lain.
Terima kasih. Ini dari sisi data store protection sih, Pak. Nanti sebenarnya ada lagi ngomongin database. Mungkin nanti ada slide lagi sih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, yang cost tadi, Pak, yang perbandingan. Nah, ini nih. Ya, ini perbandingannya ya memang ada plus minusnya antara container base dengan bare metal ya. Terkait dengan license tentu akan lebih sedikit karena kita nggak ada license hypervisor. Performance akan lebih bagus bare metal karena latensinya masih lebih kecil gitu ya. Kemudian ya upgrade proses mungkin akan lebih simple ya menggunakan bare metal karena blok per blok gitu ya. Scale out ya, bukan scale up. Ini kita teknologi solutionnya ya yang ada di pasaran. Ya sebetulnya paling bagus nih platform ya, platform 9 ya. Cuma ternyata dia itu SaaS ya, bukan on-premise. Jadi kita bukan pilihan lah untuk Telkom kali ya. Ya mungkin nanti yang lainnya. Nah ini kita coba mengakses atau menilai lah dari tempat yang ada sekarang ya, Rancher, OpenShift dan Tanzu gitu ya, yang bisa on-premise. Ya hasil asesmen kita, analisa kita ya, Rancher itu lebih bagus ya, lebih komplit lah secara fiturnya gitu ya. Karena beberapa hal ya. Mungkin nanti kalau detailnya ini ya, detail assessment ada sih ya. Seperti prerequisite also support ya. Kalau OpenShift itu hanya Red Hat ya. Kalau Rancher bisa beberapa, nggak cuma OS-nya nggak Red Hat, tapi bisa macam-macam gitu ya. Itu menjadi penilaian ya. Ini Mas, yang 3 tadi, ini atasnya ini apa? Ini yang manage-nya atau gimana? Atau gimana Mas? Ini yang ini. Ini. Platformnya. Iya. Orchestration-nya berarti ya? Iya. Ini sampai sini ya. Kalau kontainernya kan biasanya bisa bawaannya dia juga ya, dia punya nggak open ya. Rancher. Itu partnernya Sigma, Mas? Belum. Rancher ini sekarang dibeli SUSE ya. Asalnya kan open source ya. Baru-baru kemarin dia diakuisisi sama SUSE. Kalau partner belum partner. Tapi beberapa teman sudah certified ya, ya, atau udah Pak, certified, udah implement juga. Sudah ada yang certified lah. Tapi memang kebanyakan sih pakai Rancher. Ya, sekarang in-nya lagi Rancher. Kalau di Telkom kan yang banyak sekarang ada OpenShift. OpenShift ya, ada 2 versi, ada yang supported sama open source. Kalau ini skemanya gimana? Perpetual atau modelization skemanya? Oh, sebentar Pak. Yang di Excel dulu Pak. Yang di Excel ada detailnya. Di Excel atau share sebentar. Ya, bentar Pak. Nah, ini Pak detail lisensinya Pak. Nah, dia lisensinya itu ya sama kayak open source lainnya, subscription. Jadi dihitungnya per node. Nah, number vCPU-nya nggak dihitung. Ini kalau yang Rancher. Hanya node aja. Nah, kalau OpenShift, dia ada yang versi SaaS-nya, ada versi on-premise-nya. Tapi tetap dia vCPU-nya dihitung. Kalau vCPU-nya gede ya makin mahal.
Nah, kalau di VMware Tanzu, dia hitungnya itu per cluster, Pak. Jadi kayak lisensi Visan yang sekarang ada di Aon tuh hitungnya gitu, Pak. Nah, cuma memang dia belum begitu mature karena kenapa? Untuk versi 7U1 itu masih baru versi basic dan standar. Advance sama enterprise-nya belum keluar. Gitu sih, Pak. Ya, kenapa nanti di sisi kita itu pilih 3? Karena memang banyak platform, cuma beberapa itu hanya tersedia di public cloud dan SaaS. Nah, yang bisa on-premise kebetulan dan dia masuk di GigaOM-nya itu ya hanya Rancher, OpenShift, dan VMware Tanzu. Gitu. Nah, tadi yang Pak Nazar bilang, kalau OpenShift OS-nya apa untuk provide kontainer ya hanya Red Hat aja. Kalau Rancher bisa beberapa, ada Red Hat, CentOS, Ubuntu, Rancher OS. Tanzu juga bisa Red Hat, CentOS, Ubuntu. Ini kalau di public cloud ada Amazon Linux sama OS buatannya VMware, Photon OS. Itu sih, Pak. Oke. Warna kuning, hijau, merah menandakan apa, Mas? Jadi kalau hijau itu fiturnya itu atau dia lebih baik daripada dua lainnya. Kalau kuning itu tengah-tengah, moderat lah. Nah, kalau merah berarti dia yang rating paling bawah dari dua lainnya. Gitu sih. Jadi kayak contohnya kayak yang OS nih, dia hijau, ini hijau, berarti kan secara fitur dia lebih banyak dan support OS-nya lebih banyak. Berarti kita nilai ini hijau. Terus yang ini yang pasif kenapa merah ya karena paling rendah karena supportnya cuma Red Hat doang. Gitu. Nah, kalau kuning-kuning moderat, contohnya yang nah ini nih network port. Nah, kalau Tanzu kan hanya untuk Kubernetes Orchestrator doang. Nah, untuk menambah SDN-nya dia harus beli NSX. Nah, itu kan enggak secara cost itu akan menjadi header lagi. Kayak gitu sih. Ini warnain hijau, kuning, merah. Hijau berarti paling baik daripada tiga lainnya, kuning moderat, merah berarti paling bawah dari dua lainnya. Gitu sih. Di sini sih ada juga untuk keterangan partner di Indonesia. Untuk yang Rancher itu sudah kalau misalnya kita request disti atau prinsipal SUSE, biasanya udah kerja sama SUSE kita bisa request. Lalu untuk Red Hat ya pasti Red Hat dan IBM. Nah, untuk yang Tanzu dia partner VMware atau Dell EMC gitu. Nah, untuk pengalaman untuk knowledge di dalam implement produk-produk ini untuk di Sigma sendiri hanya Rancher yang udah implement di production. Kalau yang ini yang mainin belum. Maksudnya yang versi ya paling versi open source-nya yang origin mungkin udah pernah, cuma yang production sampai yang large environment itu belum pernah. Tanzu apalagi ini karena harus versi 7.1. Ini belum ada. Itu sih, Pak. Kalau yang di Telkom itu Red Hat-nya versi apa ya? Kalau dulu sih kata Mas Mardika sih masih yang apa origin. Nggak tahu kalau udah di-upgrade ke yang enterprise. Karena memang ya iya. Masih origin berarti ya. Karena ini sih lisensinya tuh Pak banyak banget walaupun di open source. vCPU itu ya emang lebih mahal. Terus untuk pilihan OS juga yang satu. Kalau TCO kira-kira Rancher sama yang lain sama Tanzu sama itu yang paling ini? Yang paling overall maksudnya paling bagus gitu ya. Kalau di TCO ya? overall rating udah kita scorein sih. Ini udah ada nilainya 9 dari 10. Klasik dari 10, Tanzu 7,5 dari 10. Karena memang belum mature untuk Tanzu. Belum begitu mature. Kita sudah poin-poin ini di sini. Untuk
yang storage tadi, nah ini udah juga ada di poin-poinnya. Ratingnya Sigma ya, Mas ya? Apa, Pak? Ratingnya Sigma kan ya? Ratingnya Alter. Alter Engineer. Hah? Enggak, itu rating inilah dari kita diskusi. Rating jadi kita ngambilnya itu pertama dari GigaOM. GigaOM itu kayak comparison ya, mirip-mirip kayak inilah apa Gartner Leader gitu. Tapi kan kalau Gartner kan ada penilaian untuk marketnya juga. Untuk GigaOM biasanya teknologi dan implementasi sih. Bisa dari GigaOM. Mas Alter, ya. Sorry baru gabung, baru nyampe rumah, habis vaksinasi. Kalau dari sisi limitasi loan atau PAT atau device storage, ada isu nggak kalau yang open source itu? Yang mana, Pak? Ini? Ya OpenShift atau Rancher itu ada isu. Kalau VMware itu kan kayak kemarin itu kan case-nya kan ada keterbatasan max loan itu ya. Kalau versi lama 1024, yang versi 65 itu 2048 gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang versi 67 katanya sudah naik lagi jadi 4096 kalau nggak salah. Nah kalau yang seperti ini ada isu keterbatasan maksimum I/O nggak? Oh, maksimum PET ya, Pak? Karena storage itu butuh I/O gitu loh. Jadi gini, Pak. Kalau kita implementnya itu, coba gambar yang ini. Kayak kemarin itu kan case-nya kan ketika satu entah cluster atau host gitu ya kan maksimumnya kan 2048 misalnya. Begitu dia mengenali banyak storage itu kan jumlahnya nambah itu. Ada storage yang ke VMAX masih ada, terus dia ke VNX juga ada, terus ke HUSVN juga ada, kayak contoh kasus Sentul ya. Dia sudah tiga tipe storage ditambah PowerMac gitu kan. Ya. Nah kejadianlah itu gitu ketika loanpad-nya habis gitu. Nah yang open gini, saya kemarin coba searching kok nggak nemu ya kayak isu-isu seperti itu. Iya, jadi gini Pak, kan sebenarnya untuk kita implement container base itu bisa dua cara. Yang pertama under VM, nah sesuai slide ini nih, under VM, atau bisa opsi bare metal. Kalau isu itu terjadi biasanya kalau under VM, karena dia kan pakai external storage yang protokolnya bisa FC, bisa yang lainnya. Nah, kalau kita bare metal itu servernya itu, maksudnya storage-nya itu hanya software only. Sedangkan sisanya storage service-nya itu semua protokol yang berbeda dengan storage external. Ini software only, sedangkan untuk storage-nya itu ya x86 server biasa dipakai internal disk. Oh, pakainya internal disk ya, bukan? Ya. Tapi kemarin yang Visan itu juga ada isu Kemarin kalau nggak salah sempat muncul isu apa ya? Ya I/O juga. Tapi sudah tersolusikan. Iya, hybrid nih kalau yang Visan Aon sekarang. Jadi gitu sih Pak. Kalau misalnya multipad itu hanya terjadi ya yang protokol RC sih Pak, sama FCIP biasanya. Tapi kalau misalnya kita udah implement yang versi bare metal ya miripnya kayak HCI. Server di atasnya ada SDS, software defined storage. Yang mau dijadiin block, mau dijadiin file storage atau mau jadiin object storage. Cuma kita ya paling cari tahu sih Pak, maksimum berapa node-nya aja ntar paling. Ya. Supaya nanti kalau misalnya storage-nya ganti ya nggak jadi isu, karena begitu nambah storage itu kan atau menggunakan storage yang berbeda kan I/O-nya jadi nambah itu. Itu enggak? Iya, pukul rata. Hitungan kasarnya menurut saya seperti itu. Jadi ketika beda tipe storage ya pasti beda I/O kan. Harus bikin jalur I/O baru lah ceritanya gitu. Karena kemarin tiba-tiba melonjak itu ya setelah migrasi NDM-nya itu butuh koneksi ke PowerMac kan. Sehingga I/O-nya tiba-tiba habis. melewati jumlah maksimumnya, dan
itu kan jadi VMware-nya pada lepas. Itu isu yang tadi disampaikan Mas Greg sih Pak tadi sebelumnya. Kalau di sini kan udah, ini kan next journey-nya kalau kita mau implement cloud native. Ya. Itu kalau OS CentOS itu masih dikasih hidup, itu katanya CentOS mau dimatikan sama Red Hat. Ada sih Pak, forking yang setelah CentOS. Stream kan? Rocky Linux, gitu-gitulah. Ada beberapa sih. Ya cuma nanti ya, kalau kita mau pilih OS ya kendalanya ya pertama support, update, gitu sih Pak. Ya. Percuma kalau cloud native bahayanya gini sih Pak. Kalau misalnya environment VM itu update-nya yang major itu keluar berapa lama? Biasanya setiap 2 tahun sekali, ya kan? Nah, kalau cloud native gimana? Bahkan sampai level OS itu pasti ada update tiap 6 bulan sekali. Ini lebih bahaya sisi operasional sih Pak. Ya, itu salah satu isu juga, termasuk isu tools deep security. Saya nggak tahu tool itu masuk kemana, monitoring operation management nggak ya. Deep security itu ternyata untuk model Docker atau kontainer itu lisensinya terpisah gitu. Ya ini ada nih Pak, yang ping-ping nih Pak, namanya Kubernetes Security Platform. Nah ini masih bintang karena kita belum, biasanya ya kebutuhannya itu ya belum tahu sampai level apa gitu deep security-nya. Ya. Makanya sini bintang, untuk CMP-nya pun masih bintang. Oke. Sharing apa Oh, nggak ke-share ya Pak? Sorry. Sharingnya masih yang ini. Yang Excel. Ranger. Oh, bentar. Screen-nya aja deh. Nah ini Pak Baroni. Kelihatan nggak? Yang paling kanan itu sebetulnya yang bare metal ya? Yang mana Pak? Yang paling kanan itu kan bare metal. Ini bukan bare metal. Yang ini gambarnya yang hypervisor. Ini yang kondisi existing atau yang mana? Nah, ini yang bare metal. Ini yang bare metal. Yang bare metal kan yang kanan tuh yang S86 bare metal server kan? Ya. Oh, itu bare metal semua enggak? Enggak, tadi itu ada 2 opsi, Mas. Satu opsinya menggunakan existing, satu kita pakai bare metal langsung, nggak lewat VMware. Yang ini yang lewat VMware, yang kedua lewat bare metal. Ada pro kontra lah. Iya pasti. Kalau bare metal itu server fisiknya kan ya harus dialokasikan khusus gitu kan, nggak bisa diutak-atik lagi. Atau bisa? Nambah node Pak. Iya nambah node kan nambah server fisik kan, bukan nambah VM. Kalau VM kan nambah VM-nya gitu. Iya, jadi kalau ada kebutuhan nambah storage, kalau sekarang kan kita tinggal nambah load di storage-nya ya. Kalau kita mendekatkan bare metal server, kita nambah server dan storage di dalamnya karena storage-nya internal disk. Iya. Modelnya pakai kayak apa itu yang Visan itu ya. Iya. Dari sisi budget pasti akan lebih murah kan, karena license VMware-nya nggak ada gitu kan. Nggak ada. Ya. Kemudian SunSuite dan lain-lain nggak ada. Cuma tipe CPU sama prosesornya gimana? Langsung besar-besar gitu atau? Nah, itu mungkin harus berdasarkan planning-nya ya. Iya, karena kemarin itu ya kalau teman-teman di XP itu waktu diskusi waktu awal-awal dulu kan pernah minta bare metal itu CPU-nya mintanya size-nya kecil-kecil gitu. Hanya 2 apa istilahnya? 2 soket mungkin. 2 soket dan 2 soketan itu kan repot kan, sementara kita waktu itu kan punyanya 4 soket sama 8 soket ya. Mas Nazar, mumpung di gambar ini, saran saya kita harus komprehensif ya, karena gini Mas saya, ini kan baru melihat aspek teknis kan, bicara infrastruktur. Karena kalau bicara implementasi kita kan mungkin ada membuat readiness sisi aplikasi yang juga butuh waktu kan, waktu yang cukup untuk, sehingga kalau misalkan pilihannya langsung hanya kita bare metal saja misalnya gitu, ini
Padahal kita masih butuh VM untuk aplikasi-aplikasi yang belum ready ke situ, sehingga mungkin pilihan opsi 1 itu kan yang diambil Telkom Malaysia opsi 1. Waktu itu saya tanya alasannya, ya tadi pertama konsepnya kan tumbuh gitu ya. Kemudian dari sisi performance management untuk yang bare metal ini yang kalau dia itu menjadi isu. Jadi contohnya misalkan kayak kemarin kan yang kita punyanya Mas Loni punyanya DDS itu kan bare metal itu availability-nya kita monitornya gimana? Monitor memanage availability di sisi sama mungkin nambahin Pak. Jadi kemarin itu ada case gitu ya. Jadi ada aplikasi yang menurut kami gitu itu sebenarnya bisa jalan di OpenShift gitu kan. Tapi ketika usernya kita challenge ini ke OpenShift saja, usernya bilang Pak kami belum punya kemampuan menggunakan OpenShift. Sama yang model DSO itu kan kayak appliance dia ya. Jadi modelnya ya VM mintanya. Dan saya lihat dia belum ada masa transisi ketika kita VM itu tadi kelebihannya kan mungkin dia masih bisa kita manage ya tadi ya kalau konsep tumbuh ya. Kalau misalkan kayak sekarang lah ya, sekarang punyanya enterprise application yang di tempatnya profesor itu kan konsep tumbuh kan, betul kurang VM-nya ya kita tambah dulu. Nah, kita VM seluruh aplikasinya sudah ready, sudah agile running di atas Kubernetes ya mungkin pada saat itu sudah layak kita mungkin bangun vertically semuanya pakai itu barangkali gitu ya. Ini kan bisa pendekatan implementasinya gitu. Bisa Pak, seperti itu sih menurut saya. Terus satu lagi yang tadi monitoring Mas, yang materi Mas Nazar monitoring itu ada satu yang menurut saya terlupakan, CMDB. Jadi gini, kita yang kemarin pada saat kita di akses itu ATM itu terkait dengan isu major insiden ya. Jadi kenapa? Karena CMDB karena kita bagaimana juga masih mengacu ke ISO 20001 ya atau ITSM kita masih pakai ITSM itu ya namanya konsep service manajemennya semuanya dijahit. Jadi kalau tadi kan menjahit dari menggabungkan beberapa monitoring itu dijadiin satu dan kemudian ditambah fungsi apa tadi yang predictive analysis ya. Iya. Nah, untuk yang CMDB itu untuk kaitannya dengan service manajemennya. Jadi sekarang ini kalau misalkan kayak major insiden kita manual kan. Kemarin ditanya major insiden pasti gini. Kemarin terjadi kejadian storage kita bermasalah. Kita mengidentifikasi aplikasi apa aja yang terdampak kan manual ya, kita kumpulkan krisis center pakai Vicon, masing-masing komandan ngecek aplikasi terdampak. Oke. Nah, kalau pakai CMDB sebenarnya itu karena semuanya CI-nya sudah di manage, maka begitu ada CI yang bermasalah maka dia impact ke service mana ke atas, vertical dia otomatis identifikasi. Itu ya. Dan contoh menarik kemarin saya pas ikut materi expert dari Telin itu, mereka data center mereka bangun data center physical itu manage-nya sudah CMDB dulu dibangun karena mereka ada ribuan parameter ya, ribuan service. Jadi kalau mereka misalkan satu rak mati dalam waktu berapa menit aja apliker gitu ya, dia harus tahu impact-nya kemana itu, dan mereka bangun CMDB-nya dulu. Itu yang layanan yang physical, apalagi kita layanannya dengan IT ya. Nah, dulu kita sudah punya, makanya sudah sempat punya di atas BMC ya, Remedy. Remedy ini kan nggak kita perpanjang. Dan sejak 2019 sudah nggak ada, nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kita lagi bangun namanya Sigap, itu inhouse kita bangun. Nah, ini mungkin kita mendefine itu. Maksud saya nitip itu jangan dilupakan. Jadi isunya dulu ketika pakai BMC ya, balik kalau kita pakai produk jadi itu kan isunya pasti lisensi kan. Ya. Nah, padahal kita lisensi cuma punya 500 ya Mas Waroni. Sementara yang kita manage VM aja udah 3.600. Padahal satu VM mungkin ada berapa CI kan gitu kan. CI itu kan regulation item. Jadi itu yang mungkin kalau ke depan kita akan membangun sebuah sistem monitoring, itu jangan lupakan itu maksud saya, karena itu basis fondasi dan jantungnya lah dari sebuah service management itu di situ ya. Misalkan nanti kita mau dulu kan kita pernah di zaman Pak IU ya, saya ingat betul. Jadi beliau itu ingin
berapa sih cost dari sebuah layanan itu. Misalkan Starlink itu cost-nya berapa. Nah, dengan CNBP itu satu CI itu dinilai kan, sehingga ketika dia pakai sekian CPU, pakai sekian memori, ya dengan dikalikan harga per satuan itu dia langsung muncul. Di CMP kemarin juga sempat ya, CMP juga punya kapabilitas itu, pendekatannya mungkin beda. Karena CMP-nya membypass, kita harusnya CMP pun juga mensyaratkan CMDB sebenarnya. Cuma karena CMDB kita nggak ada, akhirnya kan dipakai punya dari CMP-nya kan. Jadi mungkin challenge-nya itu isunya terkait dengan lisensi gitu ya, karena ya, sehingga challenge apakah ada solusi yang berbasis open source mungkin yang karena CI kita banyak banget ribuan. Kalau kebayang kalau oke lisensi harus bayar itu. Tapi apapun sih menurut saya CMDB itu harus dibangun, dan biasanya justru itu karena jantungnya dia dibangun capability readiness harus ada dulu gitu, baru di atasnya. Karena kalau dia terlambat itu membuat konfigurasi juga lumayan. Itu Mas tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dinot Pak. Oke, mungkin lanjut, tinggal dikit sebetulnya sih. Tadi sudah. Ini yang tadi terkait dengan data store-nya ya. Tadi juga udah dijelaskan oleh Alter. Ini ada beberapa produk di market lah ya. Dan sudah kita analisa yang mungkin yang hijau-hijau ini yang menurut kita lebih banyak fiturnya yang mungkin bisa menjadi kalau yang dipakai di Flow yang mana Mas? Flow apa? Sorry, mungkin Alter bisa bantu. Flow punya sendiri Pak. Punya sendiri ya, nggak dijual ya. Dia belinya harus satu stack ya, Apsara full end-to-end ya. Harus sama CMP-nya. Iya Pak, harus full Pak, satu stack dia full end-to-end CMP terus semuanya dari Apsara itu nggak bisa kita lihat sih. Oke, ini terkait dengan database, distribusi database. Jadi kalau kita implementasi, mungkin ntar lagi ya, untuk implementasi cloud native ya. Kalau sekarang ini kan beberapa implementasi, kalau saya lihat di OpenShift yang di Telkom juga kan masih pakai MySQL ya, berarti database-nya kan masih single ya, enggak distributed. Jadi seandainya satu database itu problem, ya berarti satu sistem itu problem. Nah, ya kalau kita mengimplementasikan cloud native ya, mau nggak mau kita harus mengimplementasikan distribute database. Nah, ini beberapa produk yang sudah ada, basisnya sebenarnya semuanya basisnya asalnya open source sih, tapi biasanya langsung kalau open source bagus diakuisisi oleh perusahaan gitu ya. Nah, kita melihat dari yang ada sekarang yang paling bagus di Yugabyte ya. Yugabyte ini basics-nya adalah ProSQL gitu. Dia juga masih open source sekarang. Dari beberapa feature itu dia paling komplit gitu ya. Dan ini juga sudah diimplementasikan oleh beberapa, udah kita coba lah di Sigma, ada timnya yang bahkan udah ada certified ya Yugabyte gitu ya. Sebelum Yugabyte itu yang lumayan yang bagus adalah Cockroach ini. Tapi setelah Yugabyte muncul, ada beberapa yang ternyata Yugabyte lebih bagus gitu. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan ya. Tapi memang maksimal database-nya kalau nggak salah masih kecil nih Yugabyte. Maksimal size database kalau nggak salah 3 atau 4 tera. Nggak bisa belum bisa sampai puluhan tera gitu ya. Kemudian
kalau NoSQL ya, NoSQL ini ada MongoDB, mungkin sudah familiar ya. Ada Cassandra, ada juga Bed juga support dengan MySQL. Jadi ini beberapa produk-produk yang mungkin bisa menjadi referensi dalam membangun cloud native ya. Dan terus terang memang cloud native ini kan akhir-akhir ini berkembangnya cepat gitu ya, sangat cepat gitu. Muncul-muncul produk baru, kemudian akuisisi juga terjadi di mana-mana gitu ya. Yang contohnya Rancher itu asalnya full open source, baru kemarin udah diakui sama SUSE, terus kemudian beberapa perusahaan-perusahaan itu juga mulai mengakuisisi. Jadi ya emang tahun depan mungkin akan menjadi boom produk mungkin ya dengan cloud native ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada masukan atau pertanyaan dipersilakan. Karena udah mendekati jam 12. Yang orang-orangnya, Pak? Itu di atas, Pak. Orang-orang. Yang person DevOps. Atas. Nih. Iya. Ya, ini harus SDM juga. Ya tadi konteksnya kalau namanya cloud native harus ini ya, nggak cuma teknologi tapi people juga sih. Iya, Mas Nazar mau nanya, ini kan bahas ini semua cloud native ya, tapi dari sisi networknya kan belum ada dibahas ya. Sementara di sisi network juga berkembang saat ini kan fasenya SDN sebenarnya udah lewat, sekarang fasenya programming network gitu ya. Kita udah punya ACI yang punya REST API dan banyak fitur ya. Nah itu untuk integrasinya nanti di cloud native ini bagaimana itu perlu dibahas juga ya, karena pasti ada, kalau di ACI itu dia bisa integrasi dengan Kubernetes gitu ya. Ya. Networknya kan udah masuk ke dalam cloud native ini. Itu belum dibahas ya, khususnya tentang DevNet ya. Trennya kan DevNet sekarang. DevNet ya. Oke. Mungkin ini ya next pertemuan kita ya. Kita coba dalamin ini ya. Iya. Bang Robi. Iya. Ya kita tadi masih terbatas di ACI ya. ACI itu kan kalau versi berapa? Yang 42 versi 5 ya. Kalau nggak salah itu. Sekarang kan 42 kan. 42 itu kan sebenarnya sudah support juga untuk kontainer ya. Tapi kalau mau full stack-nya kan harus versi 5 ya. Nah, ya nanti mungkin kita coba lebih deep di situ ya. Mungkin kita bisa bikin semacam ini ya, penilaian yang tadi ya. Kita seperti gini ya. Seperti apa. Ya, itu aja Mas, makasih. Oke, makasih Bang Robi masukannya. Mungkin ada yang lainnya? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari. Ya, silakan Bapak. Tadi mungkin menyambung Pak Kirno ya. Pak Kirno betul bahwa pada saat kita berevolusi itu tidak serta-merta kita misal tadi case-nya pakai hypervisor atau bare metal, itu nggak bisa serta-merta begitu gitu ya. Bisa jadi pada saat transisi itu kita memelihara dua. Ada yang di atas VM, hypervisor, ada yang langsung di atas bare metal. Atau kita running dulu kontainernya semua di atas VM dulu. Setelah pada saat tertentu baru kita main bare metal. Demikian juga aplikasi. Tidak serta-merta kita bisa masukin semua kontainer kan gitu. Artinya ada satu masa di mana kita jalan dua-duanya. Yang VM berbasis VM jalan, yang masuk kontainer ada juga gitu kan. Jadi kemungkinan kita akan melewati kondisi-kondisi seperti itu. Berarti kan tadi pertanyaan awal adalah bagaimana caranya biar kita punya service tidak pernah down. Jawabannya kan akhirnya kita breakdown nih. Infra, kemudian naik ke kontainer gitu ya. Ya.
teknologinya punya pro cons gitu, tapi masing-masing bisa menjawab dengan caranya bagaimana membuat service itu tidak pernah down kan gitu. Nah, kayaknya sudah ketemu nih, sudah agak ketemu nih bagaimana menjawab pertanyaan itu. Yang perlu kita define lebih adalah transformasinya. Ya. Gimana sih mentransformasikannya gitu sehingga at the end kita punya yang tidak pernah down. Saya tidak expect ini bakal sukses tahun 2 tahun gitu. Tapi tidak boleh terlalu lama kan. Nah, mungkin itu ya yang paling bisa kita sajikan gitu ya. Kita buat skenario transformasi gitu, entah di level high atau agak turun sedikit. Gitu. Habis itu kita biasa kan mendefinisikan quick win. Quick win artinya apa? Quick win artinya, Pak, aplikasi ini loh Pak yang nanti tidak pernah down, sementara yang lain masih in progress, masih berevolusi. Ya, bisa jadi kita perlu membuat yang semacam itu gitu, nggak jelas. Artinya, kemarin pas kita diminta bikin DR 100% itu, jawabannya tidak serta-merta beli barang DR 1% gitu. Dan itu bisa langsung menjawab, service tidak pernah down, nggak bisa gitu kan. Ya. Pak, requirement-nya yang service tidak boleh down itu, jawabannya begini. Maka kita harus bertransformasi atau berevolusi. Itu sih dari saya, Mas Yasa. Ya, makasih Mas Bagus. Mungkin next-nya kita akan fokus ke situ ya. Kan objeknya udah dapat, tapi journey-nya seperti apa. Mungkin akan kita perdalam ya. Kita lihat ini journey-nya kan lebih di infrastruktur secara ini ya, masih belum deep lah, masih level. Kita coba deep lagi, contoh-contoh dari concern aplikasi terus kita lihat juga kan kemungkinan ada aplikasi yang nggak akan bisa running di kontainer, itu kelihatannya ada gitu kan. Oh iya. Nah, billing itu kan nggak mungkin di kontainer itu. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu belum terus terang kita belum masuk sampai ke situ. Mungkin next-nya kita coba masuk sampai ke situ ya. Ya. Jadi kalau case-nya seperti tadi ada aplikasi yang nggak bisa pindah karena naturalnya seperti itu, ya berarti kan ada environment yang tetap harus dijaga gitu ya. Yes, betul. Ya. Oke, makasih. Nanti kita coba siapin ya. Nutup yang mantap. Besar. Ini terkait operation ya. Mungkin saya agak back sedikit terkait tadi storage. Mohon ini apa namanya? Mohon karena Mas Nasir kebetulan di delivery juga. Mohon bantuan supportnya untuk segera ini apa namanya? Mungkin tim Mas Nazar untuk segera mengimplementasikan yang tadi opsi 2 tadi. Sebenarnya itu emang dari awal waktu POC ya seperti itu dan apa namanya dengan opsi 2 itu kita akan smooth untuk melakukan atau mengimplementasikan smart DR gitu ya. Yaitu untuk bantuan untuk apa namanya ini nanti akan mungkin perlu kerjasama dengan teman-teman MO, teman-teman project dengan teman MO untuk melakukan implementasi itu. Karena selama ini kita memang kalau itu belum diimplementasikan secara penuh, jadi sebenarnya kita belum punya DR untuk tier 1 gitu kalau itu tidak segera diimplementasikan. Oke, noted Mas Andri. Ya. Bukan kendala, tapi emang itu belum kita lakukan karena perlu konfigurasi itu gitu. Ya. Ya intinya kan Sigma selalu support Telkom DIT kan. Tapi mohon dukungannya karena agak ini apa namanya agak perlu effort itu ya. Jadi baik dari Sigma MO maupun dari Sigma Project. Ya. Kalau ini saya jawab ini ya, pokoknya siap itu ya. Ya. Din, ulang Din, aku capture ekspresimu, pokoknya siap Din. Enggak, siap. Kan stratanya beda, Mbak Ibet. Nggak boleh ngomong tidak. Belakangnya kita nanti coba manage lah. Nah, kemarin udah sama teman-teman IMC mungkin yang perlu didorong untuk
ini pengawal IMC untuk segera mengeluarkan hasil asesmennya gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman Sigma kemarin sudah memberikan MO ya, terutama memberikan data yang gitu. Sudah dikasihkan. Rencana besok kami mau review lagi. Oke. Nah, ini mau cek posisinya sampai di mana. Bagian masih freeze kan, belum bisa ngapa-ngapain juga. Karena kan jadi kritikal karena kita udah belum punya DR, karena nanti kalau ada tes DR nggak bisa lagi. Cak Andri. Yuk. Aon jadi ruwet ngene pulian ya. Enggak, ini disimplifikasi, Pak. Aku delokno weh. Iki apa kita ngene iki? Yo. Challenge ya, bukan problem. Challenge ya. Untuk cloud native kayaknya perlu pendetilan ini ya untuk pemilihan teknologi. Ya, mungkin next-nya kita fokus di situ ya. Kita coba detailin ya. Habis Lebaran bukan Desember kan, Din? Oh. Lebaran Haji. Aku tuh jadi ingat itu apa dulu pernah itu ya, yang gangguan itu ya, Bet ya. Yang buat tinggal tidur toh? Apa itu aku gak ngikuti. Itu di telepon bosnya dini hari ada gangguan, katanya cari inspirasi dulu, nggak tahunya tinggal tidur lagi. Ketiduran, ketinggal tidur. Masa? Masih ada di sini, kita invite di sini kah? Pak bosnya yang dulu. Oh, jangan. Orang data center down blackout kok nari inspirasi ketiduran. Aduh, mudah-mudahan enggak lah, Bet. Sekarang ada yang bangunin kok, Bet. Yuk, kita tunggu presentasi berikutnya. Oke, masih ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan atau concern? Yang tadi aja udah banyak tuh concern-nya, udah pusing tuh bikinnya. Sudah dikerjain dulu yang itu. Udah 3 lembar saya catatannya. Iya kan. Baik, Bebet, makasih. Oke, Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir pada sesi ini ya. Jadi cukup intens sekali diskusinya, kurang lebih 2 jam. Banyak hal yang sudah kita diskusikan dan kita bahas gitu ya. Mungkin izin kalau boleh meresumekan sedikit terkait dengan solusi improvement nanti sesuai arahan Bu Ibet, hendaknya lebih mengedepankan aspek sustainability ya. Tidak hanya sekedar feature, tapi bagaimana kita bisa berorientasi pada kebutuhan divisi IT dan customer. Kemudian juga untuk next action-nya, Sigma akan melakukan assessment end-to-end terhadap skenario upgrade AON ini, tentunya dengan memperhatikan dampak terhadap kesisteman, kemudian service yang running di atasnya, dan juga surrounding. Hasil assessment ini nanti akan disampaikan pada sesi review berikutnya ya, Mas Nazar ya. Ya, siap. Kemudian penekanannya lagi adalah skenario yang harus dipropose tentunya harus mengacu pada objektif utama agar kita bisa mewujudkan uninterrupted service ya. At least mungkin downtime kalau itu terjadi sangat minim. Dan untuk memitigasi hal tersebut tentunya harus diidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilakukan baik di level infra maupun prerequisite di sisi aplikasinya. Disampaikan banyak hal ya terkait dengan challenge terkait lisensi dari Pak Firnu, kemudian aspek integrasi, dan terakhir di journey transformasi beserta quick win dari Pak Bagus. Dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita bisa ke depannya berkolaborasi lebih baik lagi. Ini titip teman-teman Sigma, kolaborasi antara tim operasional dan tim project-nya juga. Baik, karena ini sudah masuk jam istirahat ya. Undang lagi ya teman-teman Sigma di sesi diskusi lebih lanjut. Matur nuwun Mas Nazar, Pak Bayu, Bapak Ibu semua, SLDIT dan teman-teman sekalian.
Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ajar, Mas Bayu, keren presentasinya. Udin, Mas Bagus, Mas Haji, Bang Robi, semua. Yuk, baik-baik. Yuk semua.